di diagnosis diseksi aorta bisa tidak mudah, dan ketika kita melakukan salah diagnosis, kita bisa mengambil keputusan yang bersifat fatal buat pasien. Nah, apa itu diseksi aorta? Saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa diseksi aorta adalah dalam tanda kutip adanya robekan sehingga terjadi pemisahan antara tunika intima dengan lapisan lainnya pada aorta. Dan secara kasat mata dengan CT scan kita bisa melihat adanya true lumen atau false lumen seperti gambar CT scan sebelah ini, yang sekarang ini merupakan diagnostik gold standar untuk diagnostik prosedur bagi diseksi aorta. Ini secara histopatologi. Ini kalau teman-teman lihat sebelah sini adalah ortografi yang sebelum era CT scan merupakan diagnostik yang diandalkan untuk diseksi aorta. Tetapi dengan perkembangan teknologi, CT scan adalah gold standar. Nah, kita harus tahu teman-teman apa yang menjadi faktor risiko. Ya, kita tahu di kelompok pasien yang berpenyakit degeneratif tidak ada sebab tunggal. Nah, ini adalah sebab-sebab yang paling sering kita lihat: Marfan syndrome, hypertension, atherosclerotic, non-aortic aneurysm. Jadi udah tahu dia aneurism kemudian mengalami diseksi aorta atau adanya diseksi aorta sebelumnya. Nah, ini adalah faktor risiko yang perlu kita ingat ketika kita menghadapi pasien dengan kecurigaan ke arah diseksi aorta. Nah, ini registry dari kita, dari Indonesia, dan kita bisa melihat bahwa kita lihat tadi hipertensi merupakan salah satu faktor yang paling sering, Marfan syndrome memang sering, tetapi kekerapannya dalam masyarakat jarang, tetapi hipertensi adalah populasi yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat dari 119 pasien yang kita data, 88%, hampir 90% mempunyai hipertensi. Di Indonesia banyak sekali hipertensi yang tidak terkontrol, maka kita harus beranggapan bahwa hipertensi dengan sakit dada adalah salah satu differential diagnosis yang harus kita pertimbangkan adalah penyakit aorta. Nah, robekan pada aorta ini kadang-kadang tidak mudah untuk didiagnosis karena apa? Yang pertama karena sifatnya aorta kan panjang sekali teman-teman, sehingga robekannya bisa berada di tempat yang berbeda, bisa di ascending, bisa di arcus, bisa di descending, bisa di abdominal, dan itu masing-masing bisa menyebabkan keluhan yang berbeda-beda. Nih ya, keluhannya bisa di epigastrium, bisa di punggung, bisa juga di dada, kalau keluhannya adalah sakit dada. Nah, kita tahu aorta tadi panjang, dan ketika robekannya itu berbeda tempat, dia bisa menyebabkan penutupan pada cabang-cabang aorta. Bisa arteri koroner, bisa karotid, bisa arteri subclavia, bisa renal artery, bisa mesenterika. Nah, masing-masing tertutupnya cabang itu juga bisa menimbulkan keluhan masing-masing. Nah, karena itu, kalau kita lihat data berikut ini, keluhan diseksi aorta juga bisa bermacam-macam. Ada chest pain, ada back pain, ada migrating pain. Nah, ini kalau dia adanya di ascending aorta, dia bisa menyebabkan regurgitasi aorta yang akut dan menyebabkan gagal jantung akut. Cardiac tamponade dan berakhir dengan shock. Nah, ini differential diagnosis yang penting, myocardial ischemia. Kenapa? Karena robekan pada ascending aorta, flapnya bisa menutup arteri koroner dan bisa menyebabkan terjadinya infark. Gagal jantung, pleural effusion, pingsan atau sinkop, major neurological deficit, dan lain-lain. Kita lihat di sini intinya adalah dia bisa datang dengan keluhan yang bervariasi, tetapi kalau kita lihat di sini chest pain adalah salah satu tanda yang paling sering ditemukan pada diseksi aorta. Nah, ini pembagian diseksi aorta, ini penting kita ketahui. Ada yang robeknya dari ascending sampai ke descending, kita sebut sebagai Stanford A. Kalau Stanford A, pokoknya dia melibatkan ascending. Apakah sampai descending atau tidak, pokoknya dia Stanford A. Tapi DeBakey membagi menjadi DeBakey 1 dan 2. DeBakey 1 apabila robekannya terus sampai ke bawah, sampai ke descending, sementara tipe 2 kalau hanya di ascending. Nah, Stanford tipe B dan DeBakey tipe 3 itu hanya melibatkan descending aorta. Kenapa pembagian ini penting? Karena ini berhubungan dengan prognosis dan pemilihan terapi definitif. Nanti kita bicarakan juga terapi definitifnya apa, ya teman-teman. Nah, kenapa saya bilang ini penting? Kenapa ini menjadi hal yang sangat serius kita kampanyekan di mana-mana? Karena
Bahkan di negara maju pun, ini data tahun 2017 dari US, dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat di sini, misdiagnosis daripada diseksi aorta ini, kalau bisa dilihat kursor saya, dari 189 pasien, ternyata 47 atau sekitar 25% mengalami misdiagnosis. Ya, bukan angka yang kecil, 25%. 1 dari 4 penderita yang datang dengan nyeri dada ke emergency mengalami misdiagnosis. Dan itu punya konsekuensi, teman-teman sekalian. Kalau kita follow up di sini, dalam waktu 48 bulan, itu sudah terjadi perbedaan yang bermakna. Pasien yang mengalami misdiagnosis pada awalnya mempunyai survival yang jelas lebih rendah dibanding pasien yang mendapatkan diagnosis yang tepat sejak awal. Nah, kita sudah mengenal tadi high risk, kelompok-kelompok yang mempunyai risiko tinggi. Kita juga mengenal high risk clinical feature. Jadi yang dimiliki orang ini yang menyebabkan kita harus curiga bahwa ini adalah diseksi aorta. Tadi Marfan syndrome sama family history of aortic disease. Kita tahu ada kelainan katup-katup aorta, kita tahu ada kelainan aneurisma aorta, dan previous aortic manipulation, ya surgery ya terutama apabila pernah mengalami operasi katup aorta misalnya. Nah, nyeri dada atau nyeri punggung atau nyeri abdominalnya biasanya bersifat abrupt, cepat sekali, kemudian tiba-tiba kalau skalanya 100%, tiba-tiba langsung 100%, tidak gradual. Dan terjadi ripping seperti dirobek atau dibetot gitu ya, ripping. Nah, ini pemeriksaan fisik yang juga menunjukkan adanya kemungkinan besar terjadi diseksi aorta, pulse deficit, systolic blood pressure difference, misalnya tadi tekanan darah di lengan kanan dan lengan kiri berbeda, atau lengan atas dan ekstremitas bawah yang berbeda. Neurologic deficit, kemudian aortic diastolic murmur. Ingat, diastolic murmur menggambarkan regurgitasi aorta, dan itu merupakan tanda yang penting dari diseksi yang melibatkan ascending aorta. Oke, ini ada beberapa algoritma yang tujuannya adalah sebetulnya di sini nggak usah saya terangkan satu-satu. Yang penting adalah kita mengenali kelompok yang berisiko tinggi untuk mengalami diseksi aorta, dan kita melakukan pemeriksaan secara lebih liberate. Jadi kita harus menurunkan threshold kita. Ketika kita curiga bahwa itu diseksi aorta, threshold kita harus lebih rendah untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya imaging. Bisa transtorakal ekokardiografi, transesophageal ekokardiografi, CT, atau bahkan kita memerlukan adanya pemeriksaan tambahan seperti D-dimer. Nah, saya ingin langsung ke kasus teman-teman, karena ini akan menggambarkan betapa ini tidak mudah, dan kita bisa belajar bersama-sama dari kasus-kasus ini. Ini lagi-lagi real case ya teman-teman, jadi saya kira pelajarannya banyak sekali, termasuk buat saya, karena saya belajar banyak dari kasus ini. Kita lihat teman-teman, ini 42 tahun, police officer. Ini saya ingat sekali kejadiannya waktu demo 5 November, teman-teman. Jadi skalanya besar sekali, dan tingkat stres pada teman-teman petugas keamanan itu sangat tinggi. Dia punya uncontrolled hypertension, obese, tiba-tiba dia nyeri punggungnya. Dan kemudian lama-lama nyeri punggungnya sebentar, tapi kemudian nyeri kaki dua-duanya. Bilateral, simetris. Dan kita tidak bisa meraba pulsasi arteri femoralis kanan dan kiri, dan kemudian kita melihat adanya pucat di kedua ekstremitas. Apa diagnosis kita? Akut limb ischemia sebagai top priority. Paling atas pasti akut limb ischemia. Nyeri kedua kaki, tidak teraba pulsasinya, kakinya pucat. Nah, apa refleks kita? Hampir selalu kalau akut limb ischemia kita mulai dengan IV anticoagulation. Dan karena penyebabnya paling sering adalah tromboemboli, maka salah satu pilihannya adalah catheter directed thrombolysis. Atau kita kirim pada sejawat bedah untuk dilakukan surgical embolectomy. Ya, itu pikiran kita ya. Tapi kemudian kita lihat ini, dia. Kita lihat teman-teman, ini CT scan pasien itu. Kita curiga bahwa pasien ini mengalami diseksi aorta. Kalau kita lihat CT scan pasien ini, teman-teman, ini yang kita sebut, kalau dilihat kursor saya, yang terisi kontras ini adalah true lumen, sementara yang tidak terisi kontras, yang gelap ini adalah false lumen. Artinya apa teman-teman? Diseksi aortanya ini luas, sehingga flap diseksi aorta menutup seluruh sirkulasi ke ekstremitas bawah. Jadi pasien ini memang akut limb ischemia, tapi sebabnya bukan tromboemboli, tapi karena adanya diseksi aorta.
Ini ketika kita lakukan diagnostik invasif, teman-teman, dan kateter saya dari atas tepat pada true lumen, dan kita lihat di sini true lumennya berhenti di atas aorto iliac bifurcation. Jadi memang akut limb ischemia. Nah, apa sebetulnya yang kita bisa pelajari? Apa diagnostik clue-nya? Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa bisa terjadi pulse deficit, perbedaan tekanan darah dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Dan kita ingat bahwa ini adalah gejala yang disebut malperfusion syndrome. Ya, secara retrospektif kita ingat bahwa ini bisa menjadi diagnostic clue. Pasien kedua, umur 57 tahun, dia hipertensi dan diabetes. Tiba-tiba nyeri, ya, nyeri di epigastrium, di ulu hati, teman-teman. 30 menit disertai dengan rasa mual dan berkeringat dingin. Ya, EKG-nya seperti ini. Pasti akut inferior infarct, ya, teman-teman. ST elevasi di 2-3 AVF, nyeri dada, hipertensi, diabetes, berkeringat, mual muntah. EKG-nya seperti ini. Tidak salah kalau kita mendiagnosis sebagai akut inferior infarct. Nah, akut inferior infarct, terus apa ya manajemen kita? Kasih dual antiplatelet, kasih antikoagulan, kita thrombolytic, atau kita primary PCI. Ya, tidak ada keraguan. Ini pasiennya, teman-teman. Ini pasiennya ketika dicoba lakukan primary PCI, ternyata terdapat ketidaklancaran dalam mendorong kateter, dan kemudian dilakukan diagnostik aortografi. Kita lihat ada true lumen, ada false lumen, dan kita lihat di sini ada kompresi pada pangkal dari arteri koroner kanan yang menyebabkan terjadinya akut infark. Apa diagnostik clue-nya, teman-teman? Kita lihat tadi, kalau secara ortografi, kita melihat adanya regurgitasi. Regurgitasi. Lihat, kalau kita semprot kontras di sini, dia masuk ke dalam left ventricle. Jadi jelas ini adalah aortic regurgitasi. Nah, kalau kita periksa baik-baik, teman-teman, tentu kita akan mendengar diastolic murmur. Ya, early diastolic murmur, dan ketika kita mendengar diastolic murmur, hampir pasti kita akan melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Dan itu sangat dengan ekokardiografi kita bisa melihat jelas adanya flap diseksi aorta maupun regurgitasi aorta. Pasien ketiga, umur 44 tahun, dia smoker, perokok dan hipertensif. Dia dirujuk dari Padang, keluhannya tiba-tiba sesak nafas yang berat, nyeri dada, sesak nafas yang berat. Terus dalam pemeriksaan fisik didapatkan suara nafas kiri yang hilang. Differential diagnosis, massive pleural effusion, atau hematotoraks. Nah, refleks kita ini pasti. Initial management, kita tapping pleuranya, atau kita konsul bedah untuk melakukan water seal drainage. Ini fototoraksnya, teman-teman. Ya, ingat fototoraksnya seperti ini. Kalau ada nyeri dada, jangan di tapping. Nah, ini CT scan-nya, teman-teman. Kalau kita lihat, ini ada true lumen, ada false lumen, dan kita lihat di sini adalah pleura yang penuh dengan warna kehitaman, yang ini adalah darah. Kalau kita lihat secara aksial, di sini batas kalsifikasi dari aorta, di sini ada rembesan kontras. Jadi apa, teman-teman? Ini adalah pasien dengan diseksi aorta dengan ruptur, dengan darah yang keluar ke pleural mass. Diagnostik clue tidak ada? Belum tentu. Kita bisa periksa D-dimer. Kalau D-dimernya tinggi, kita harus memikirkan salah satunya adalah diseksi aorta. Kasus nomor 4, teman-teman. Umur 54 tahun, hipertensinya nggak terkontrol. Perhatikan dari tadi, teman-teman, semua adalah uncontrolled hypertension. Tiba-tiba chest pain, kemudian nggak lama kemudian, kedua kakinya lemes. Ya, nggak bisa digerakkan dan nggak. Intinya paraplegi lah, pasien ini paraplegi. Akut paraplegi, apa inisial manajemennya? Kasih neurotropik, kasih steroid, mau dirujuk kemana? Teman-teman neurologis atau teman-teman neurosurgeon? Ini CT scan, MRI-nya. Dari MRI terlihat bahwa ini terjadi spinal cord infarction, teman-teman. Dan setelah kita teliti lebih lanjut, ini aortanya, kita lihat adanya diseksi aorta. Jadi, malperfusi terhadap spinal cord bisa menyebabkan terjadinya iskemia pada spinal cord dan menyebabkan paraplegia. Ini yang paling jarang saya temukan. Di antara yang lain,
seumur hidup saya bekerja, saya baru menemukan dua pasien diseksi aorta yang keluhannya adalah paraplegia. Diagnostik clue di dimer seharusnya diperiksa, harusnya kita juga memeriksa pulsasi sebagai differential diagnosis, karena akut limb ischemia juga bisa bermanifestasi sebagai paraplegia. Terakhir, teman-teman, 43 tahun, hipertensi juga, uncontrolled. Ini teman-teman pasien di-discharge dari Pineng. Ya, dari Pineng, kemudian sesak nafas, dikatakan di sana tidak perlu dilakukan apa-apa karena terlalu beresiko tinggi. Urin output-nya nggak ada, menurun, hampir tidak ada, dengan kreatininnya di UGD kami 7,3. Ya. Akut renal failure, apa manajemen kita? Forced diuresis atau hemodialisis. Ini CT scan-nya, teman-teman, kita lihat di sini. Kalau teman-teman lihat dengan jelas, perfusi ginjalnya sangat turun. Ini ada true lumen, ada false lumen, dan perfusi ke ginjal kanan dan kiri tertutup. Nah, ini kalau kita lihat secara koronal, ini kita lihat kompresi pada renal artery baik kanan maupun kiri, sehingga pasien mengalami akut renal failure. Wah, nah, nanti saya kembali ke ini pada, aduh, kenapa hilang? Bisa di-share lagi mungkin, Dr. Suko, slide-nya. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Apakah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Ya, kelihatan. Oke, saya full screen. Oke, diagnostic clue, tadi kita lihat pasiennya uncontrolled hypertension, ada nyeri dada, dan kemudian terjadi malperfusion to the kidney. Jadi dalam hal ini kita harus lebih menggunakan, lebih cepat menggunakan imaging sebagai confirmative diagnosis. Nah, teman-teman, apa saja sih yang sebetulnya akan menolong dalam diagnosis? Ya, ini tadi physical examination yang sederhana, kita bisa mengukur meraba pulsasi arteri. Tadi ada contohnya kalau akut limb ischemia kita bisa kehilangan pulsasi arteri bisa di ekstremitas atas atau ekstremitas bawah. Mengukur tekanan darah di 4 ekstremitas. Ya, bisa atasnya berbeda dengan bawah, bisa kanan berbeda dengan kiri. Misalnya kalau di seksi aorta tipe B dia nutup arteri subclavia, maka hanya tangan kiri yang tekanan darahnya turun. Aortic murmur, ini tiba-tiba kalau ada early diastolic murmur, kita harus curiga bahwa itu adanya terjadi di seksi aorta. Pulmonary sound untuk membantu kalau terjadi acute heart failure. Laboratory finding, ada beberapa sebetulnya, tapi tidak semua ada di Indonesia. Ini ada beberapa yang sangat spesifik ya teman-teman. Contohnya ini smooth muscle myosin heavy chain, ini sangat spesifik, tetapi dia hanya meningkat pada 12 jam pertama. Sayang sekali kita belum punya. Nah, fototoraks juga membantu. Biasanya kalau aortic konturnya besar, ya nanti kita lihat contohnya, mediastinumnya lebar, kalsifikasi yang melebar, kardiomegali maupun tadi ada contoh pleural effusion. Saya perlu sedikit perhatian pada enlarged mediastinum, teman-teman, karena kita pernah mendapatkan juga enlarged mediastinum dikira sebagai tumor mediastinum dan dilakukan fine needle aspiration biopsy. Nah, ini contohnya teman-teman, fototoraks dengan mediastinum yang melebar, kita harus punya differential diagnosis, ini adalah penyakit aorta. Teman-teman yang melakukan ultrasound tentu sangat membantu kalau dilakukan. Kalau kita menempel transthoracic echo di dada, akan sangat mudah kita melihat adanya flap yang bergerak-gerak seperti ini di ascending aorta, dan itu akan membantu diagnosis daripada diseksi aorta Stanford A. Nah, kalau kita tidak lihat, kita bisa melihat ultrasound pada daerah abdominal. Ya, pada daerah abdominal ini seringkali terlihat adanya true lumen dan false lumen, dan kita tahu origin daripada diseksi hampir selalu adanya di toraks.
mungkin seumur hidup saya baru ketemu 2 yang sumbernya di abdominal. Jadi kalau kita lihat ada ya true lumen, false lumen di sini, hampir pasti diseksi aortanya ada di atas, entah tipe A atau tipe B. Nah, ternyata imaging transthoracic maupun transesofageal mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang cukup baik dibanding CT maupun MRI. Tentu kita tahu ekokardiografi atau ultrasound sifatnya less invasif, tidak ada radiasi, sehingga akan sangat bermanfaat dan cepat. Kita bisa lihat real time, ya teman-teman, kita bisa lihat langsung adanya true lumen dan false lumen. Nah, kenapa tidak mudah? Di US, di center di US, kesalahan diagnosisnya 25%. Ini saya summary beberapa similar clinical presentation. Ya, similar clinical presentation. Kalau kita lihat acute coronary syndrome, keluhannya juga chest pain. Common risk factors, hipertensi tidak hanya dimiliki oleh diseksi aorta, tapi dimiliki juga oleh acute coronary syndrome. Common elevation of biomarkers, ya, yang menyebabkan nyeri dada dan sesak, juga emboli paru. Di diameternya juga meningkat, ya. Nah, coexistence of two or more diseases. Jadi kalau dia diseksi aorta terus flapnya nutup coronary artery disease, dia pada saat yang bersamaan diseksi aorta dan acute coronary syndrome. Jadi ini faktor-faktor perancu yang menyebabkan kita bisa miss dalam diagnosis diseksi aorta. Nah, itu bukan hal mitologi, teman-teman. Saking kadang-kadang susah untuk mendapatkan diagnosis, teman-teman radiologi membuat protokol yang disebut triple rule out CT angiography. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa sebab dari sakit dada itu adalah satu di antara 3 penyakit mematikan yang ada di dada. 1, acute coronary syndrome, 2, diseksi aorta, dan ketiga adalah emboli paru. Ini CT scan, contoh CT scan dari triple rule out CT angiography, kita bisa memvisualisasi dengan baik ascending arcus dan descending aorta, kita bisa memperlihatkan coronary artery, dan kita bisa melihat pulmonary artery secara jelas. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang mudah-mudahan kita bisa pelajari bersama-sama hari ini adalah penyakit aorta adalah penyakit yang sifatnya mematikan dan mempunyai manifestasi klinis yang berbeda-beda. Hipertensi adalah risk factors yang sangat sering ditemukan. Clinical features yang paling sering adalah chest pain atau back pain, baru kemudian disertai oleh keluhan-keluhan lain tergantung daripada komplikasi maupun daerah yang terlibat. Harus lower threshold kita untuk menggunakan diagnostik algorithm maupun menggunakan pemeriksaan penunjang yang lain seperti laboratorium dan imaging. Kemudian referral yang tepat, tentu teman-teman kita lihat tadi kasus-kasus yang agak terlambat, itu mudah-mudahan bisa kita atasi bersama apabila kita melakukan diagnostik dengan tepat. Saya kira itu bagian pertama dari presentasi saya. Mungkin saya boleh lanjut, Dr. Daf? Ya, silakan. Silakan, Dr. Suko. Baik, sebelum Dr. Diki, saya akan membahas tentang endovascular intervention pada descending aorta. Kita tahu tadi sudah sama-sama kita bahas bersama ada area yang disebut ascending, arcus, descending, maupun abdominal. Ini penting untuk mengidentifikasi treatment apa yang optimal untuk kasus-kasus di bawah ini. Kalau di ascending atau arcus itu kita ke bawah. Kalau ascending atau arcus itu jatahnya Dr. Diki, biasanya beliau akan lakukan operasi open surgery untuk ascending dan arcus. Kalau descending aorta itu medical treatment atau interventional dengan endovascular. Demikian juga dengan abdominal. Nah, ini ascending aorta atau kita sebut Sanford A, DBQ 1 dan 2, ini surgical correction. Kalau descending aorta itu medical treatment dengan mengontrol tekanan darah dan heart rate, kemudian endovascular intervention. Kalau dia sifatnya kompleks, adanya di arcus atau melibatkan ascending, arch, dan descending aorta, ini kita lakukan hybrid terapi. Nanti ada Dr. Diki juga bicara tentang ini, di mana sebagian kita lakukan secara surgical dan sebagian kita lakukan secara endovascular. Nah, ini paper pertama menggunakan endovascular treatment pada aneurisma aorta tahun 1994 ya, dibenarkan oleh Mike, seorang radiologis. Nah, ini diseksi aorta, teman-teman, yang pertama kali ditreat dengan endovascular treatment oleh Christoph Nienaber, seorang kardiologis tahun 99 ya.
Nah, eh, TEVAR versus open surgery. Dulu open surgery merupakan definitive treatment of choice untuk any aortic pathology, tetapi sekarang kalau kita lihat TEVAR, thoracic endovascular aortic repair, banyak mengganti peran daripada open surgery. Hal yang pertama adalah tentu karena aksesnya ini akses yang digunakan untuk mengakses descending aorta, di mana insisinya cukup luas dan kita ketemu paru di sini, parunya dikolapskan baru ketemu dengan descending aorta. Sementara kalau kita lakukan TEVAR, ini aksesnya teman-teman seperti melakukan coronary arteriografi atau angioplasti, cuman lebih besar sedikit. Ini meta-analisis membandingkan antara open surgical treatment dengan TEVAR, teman-teman, dan kita lihat hampir semua penelitian memperlihatkan superioritas TEVAR, thoracic endovascular aortic repair, dibanding open surgical repair. Nah, prinsipnya TEVAR adalah menempatkan stent, cover stent, untuk menutup daerah yang aneurism, yang melebar seperti ini, ya, atau menutup robekan, menutup entry daripada diseksi aorta. Seperti ini. Nah, ini kita lihat contoh pasien dengan aneurismnya besar sekali, teman-teman. Seperti ini, kita tahu bahwa threshold yang digunakan untuk descending aorta adalah 60 mm atau 6 cm. Kenapa? Karena setelah diameter 6 cm, resiko rupturnya besar sekali. Nah, ini contoh pasien yang kita lakukan thoracic endovascular aortic repair, teman-teman. Nah, kita bisa menutup aneurismnya dengan baik dengan prosedur ini. Untuk diseksi aorta, ini teman-teman ingat kasus nomor 3 tadi yang datang dengan massive pleural effusion. Mohon sekali lagi saya ingatkan teman-teman, mohon untuk tidak cepat-cepat melakukan fungsi pada pasien seperti ini, apalagi ada keluhan sakit dada, sebelum kita mengkonfirmasi apakah ini terjadi diseksi aorta atau ruptur. Ini pasiennya, kita lihat robekan yang besar sekali di sini, descending aorta menyebabkan ruptur. Dan ini kita tutup dengan thoracic endovascular aortic repair seperti ini. Dan ini adalah pasien yang tadi kira-kira sebelum pulang ini akses yang kita gunakan. Loading lagi. Nah, ini ingat kasus nomor 5 teman-teman yang datang dengan acute renal failure yang dipulangkan dari Pineng. Ini juga kita lakukan urgent intervention. Kita buka, tadi saya perlihatkan CT scan-nya, di mana true lumen-nya kolaps. Ini setelah kita pasang stent, true lumen-nya melebar. Kalau kita lihat sebelah sini, di bawah stent, true lumen-nya sudah melebar, dan kita lihat perfusi renal kanan dan renal kiri menjadi membaik pasca kita pasang stent. Tadi kreatininnya 7,3, pasien ini kemudian kita pulangkan dengan kreatinin 1,7 tanpa hemodialisis. Jadi teman-teman, TEVAR, thoracic endovascular aortic repair, adalah preferred definitive therapy untuk descending aortic pathology pada hampir lebih dari 90 kasus. Ketika ARS atau ascending aorta info, maka ini saya nanti mengantar Dr. Diki untuk bicara mengenai open surgery dan hybrid therapy, di mana saya dan Dr. Diki akan bekerja bersama-sama menggunakan teknik bedah dan teknik intervensi. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Suko atas presentasinya yang sangat menarik ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Sekali lagi saya ingatkan buat yang peserta, ini silakan menanyakan melalui panel Q&A, dan ini tentunya akan kami respon setelah waktu diskusi nanti. Untuk saat ini kami akan melanjutkan presentasi. Tadi Dr. Suko telah menyampaikan masalah diagnostik dan juga intervensi dari sisi non-bedah. Dan sekarang kita akan mendengarkan mengenai penanganannya dari sisi dokter bedah. Dan kita sudah ada Dr. Diki Alighieri Wartono. Dr. Diki ini adalah salah satu yang melakukan tindakan bedah aorta, toraks maupun abdominal terbanyak saya rasa di Indonesia ya.
dan mungkin di regional dia mendapatkan training setelah menyelesaikan spesialisasi bedah toraks di Harapan Kita juga, kemudian dia mendapatkan training selama 2 tahun di Seoul National Hospital. Tentunya dia juga terlibat dalam sebagai instruktur pelatihan dan juga berafiliasi dengan organisasi profesi baik nasional dan internasional. Adapun topik yang akan disampaikan Dr. Diki adalah open surgical dan juga hybrid approach, jadi kombinasi antara bedah dan non-bedah seperti TEVAR yang disampaikan oleh Dr. Suko sebelumnya. Jadi untuk waktunya silakan Dr. Diki menyampaikan, men-share atau menyampaikan presentasinya kepada audiens kita ya. Baik, silakan Dr. Diki. Oke. Terima kasih Dr. Dafsa untuk introduction-nya. Selamat datang rekan-rekan sejawat. Saya lihat pesertanya lumayan banyak di sini. Ada sejawat bedah, sejawat kardiologi juga ada, adik-adik kelas saya, kemudian sejawat GP. Jadi kebetulan topik saya sekarang mengenai aortic surgical repair. Jadi kalau tadi Dr. Suko telah memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai pengantar, mengenai how to diagnose, how to not miss the diagnosis of aortic disease, especially thoracic aortic disease. Terus kemudian bagaimana cara memanage-nya, opsinya apa aja, dilanjutkan dengan OP endovaskular. Saya akan melanjutkan dari sisi surgery, bagian mana dari aorta yang opsi treatment-nya adalah pembedahan. Dari presentasi Dr. Suko tadi sudah sangat gamblang dikatakan bahwa mendiagnostik suatu penyakit aorta adalah suatu kondisi yang straightforward sebenarnya. Kondisinya seperti ini, CT-nya seperti ini, apalagi dengan dimer dengan gejala subjektif seperti ini, yaitu penyakit aorta, entah itu diseksi ataupun aneurism ataupun dissecting aneurism. Kemudian opsinya, mana yang surgical, mana yang endovaskular, mana yang konservatif. Kalau endovaskular apa, kalau konservatif apa, juga sangat gamblang. Jadi teoritis sebenarnya harusnya nggak susah mendiagnosis dan memberikan opsi dalam men-treat pasien dengan thoracic aortic disease. Cuma problemnya, begitu kita miss, begitu kita salah mendiagnosis, atau begitu kita telat mendiagnosis, yang terjadi adalah angka mortalitas dan angka morbiditas penyakit ini akan sangat meningkat. 2, bahkan 3 kali bila didiagnostik atau ditreat dengan tepat. Oke. Ada salah seorang tokoh, tentunya nggak asing di antara para kardiolog ataupun para ahli bedah, bahwa there is no disease more conducive to clinical humility than aneurysm of the aorta. Beliau ini mengeluarkan quotes ini sekitar 25 tahun yang lalu, di mana saat itu satu-satunya patologi yang ditemukan pada aorta adalah aneurism. Aorta membesar atau aorta tampak aneh, tampak udematus, yang disentuh sedikit aja langsung ruptur. Saat itu nggak ada yang tahu itu aneurism ataupun dissection. Yang jelas, dia tahu kalau telat mendiagnosis ataupun salah mendiagnosis, hasilnya akan fatal. Jadi saat itu dokter-dokter yang merasa cukup confident dengan teknik dia untuk melakukan diagnosis, teknik-teknik dia untuk melakukan operasi, akan tersindir humility-nya. Sebagai ahli bedah, hal-hal ini adalah hal yang pertama melintas di dalam pikiran kita saat kita melakukan suatu tindakan. Anatomi fisiologi, indikasi kontraindikasi, teknik timing, dan komplikasi. Setelah bagaimana bailout-nya, mencegah dan mengatasi apabila komplikasi itu terjadi. Ini dari sejak dulu, dari sejak zaman pendidikan kita selalu ditekankan untuk mengerti ini semua, untuk menjadi seorang ahli bedah yang komplit, yang komprehensif. Tapi untuk aortic disease ini ada 2 hal lagi, yaitu etiologi dan patologi, yang harus kita camkan baik-baik. Mengapa? Karena akan mempengaruhi pilihan treatment ataupun pilihan teknik bedah yang akan kita lakukan. Itu sebabnya selama pendidikan saya selalu
meminta peserta didik untuk mengatakan, oke, pasien ini datang dengan diagnosis kerja, misalnya heart failure karena akut aortic insufficiency, atau pasien ini dengan chest pain karena akut dissection, atau pasien ini dengan palpitasi misalnya karena aritmia. Etiologinya apa? Kalau misalnya dia jelas aorta kongenital kah, seperti penyakit connective tissue disorder, kita tahu ada Ehlers-Danlos loss, ada Marfan, infeksi kah, apakah trauma, baik itu penetrating trauma, baik itu iatrogenik maupun meskipun itu apapun ataupun itu blunt trauma, dan degeneratif hipertensi yang tadi dikatakan berulang kali oleh Dr. Suko, dan aterosklerotik. Kemudian yang lain yang harus kita pertimbangkan adalah patologi dari aortanya itu sendiri. Apa yang terjadi? Aneurism atau dissection. Semua etiologi ini, baik congenital, infeksi, trauma, dan degeneratif, dapat menyebabkan dua jenis patologi ini, aneurism ataupun dissection, yang tentunya berpengaruh pada kita saat memilih teknik dan bahkan timing operasi. Sebagai jalan yang paling mudah diingat adalah seperti ini. Cuma dua kondisi yang perlu kita ingat, yaitu trauma penetrating. Penetrating trauma itu artinya trauma dari luar yang sifatnya tajam dan menembus, misalnya kayak luka tusuk di aorta atau luka tembak di aorta. Dan hal kedua adalah local aneurism, misalnya aneurisma yang cuma terjadi di aortic root saja, tanpa melibatkan tetangganya, tanpa melibatkan aorta ascendent ataupun tanpa melibatkan katup. Atau aneurisma yang istilahnya cuma di ascending aja, tanpa di root ataupun di arcus. Nah, kedua jenis patologi itu, baik trauma penetrating maupun loculated aneurysm, ditreat sebagai suatu penyakit yang sifatnya lokal. Maksud saya gini, jadi kalau patologinya ada di root, ya root aja yang kita beresin. Patologinya ada di ascending, ya ascendingnya aja yang kita beresin. Tapi untuk kondisi lain selain trauma penetrating dan localized aneurysm, kita perlakukan pasien ini sebagai penyakit yang sifatnya sistemik. Kita nggak bisa cuma mengatasi satu daerah itu saja. Ini kita lihat di sini. Ini aorta ascendent, ini aortic root, aorta ascendent, arcus, aorta descendent. Ini aorta abdominalis. Kita sebagai clue, kadang-kadang kita lihat aortic root ini berbatasan dengan aorta ascendent dengan apa yang kita sebut sinotubular junction. Sinotubular junction ini biasanya pada umumnya diameternya sama dengan ini annulus aorta pada umumnya. Bila sinotubular junction ini melebar, artinya sudah ada something wrong di sini, patologi. Ada kemungkinan besar kalau misalnya rootnya membesar, dalam beberapa tahun ke depan ascendingnya akan ikut membesar. Artinya kita tidak bisa mengatasi cuma rootnya aja, kita harus atasin ascendingnya juga, bahkan mungkin sampai ke proximal dari arcus aorta. Bagaimana dengan dissection? Ini gambaran mikroskopis dari aortic dissection di mana terdapat robekan dari tunika intima sehingga aliran darah mengalir di true lumen yang benar ini dan vas lumen yang salah ini. Alirannya tentunya nggak akan seindah ini. Dia akan mengalir ke distal dan juga ke proximal. Dan juga karena kemampuan dinding vas lumen lebih rendah, tentunya vas lumen dia akan jauh lebih luas daripada true lumen. Jadi vas lumen akan lebih lebar dibanding true lumen. Adventitia merupakan jaringan dari aorta yang pertama kali mendapat stres bila terdapat perubahan tekanan darah yang kronik ataupun yang akut. Itu sebabnya robekan terdapat di sini. Kita tahu bahwa vasa vasorum letaknya ada di tunika adventitia, sehingga nutrisi ke tunika intima pun itu termasuk yang paling jauh dibanding tunika yang lain. Itu sebabnya, salah satu sebabnya kenapa intima yang paling sering mengalami problem di sini. Di sini kita lihat aortic root, di sini patologi aneurysm, di sini patologi dissection. Kita lihat tadi Dr. Suko udah mengatakan mengenai type A, di mana ascending terlibat, dan type B, di mana ascending tidak terlibat. Pada aortic aneurysm, gambarannya mungkin seperti ini, seluruh dindingnya masih utuh, hanya diameternya melebar. Problemnya pada pasien dengan aortic aneurysm adalah, satu, karena dia proses yang kronis, biasanya pasiennya satu udah berumur, udah punya usia. Kedua, pasiennya biasanya sudah punya penyakit kronis seperti hipertensi, COPD, stroke, dan lain-lain. Yang lain adalah karena dia dimensinya berubah seperti ini, karena dia menekan jaringan sekitarnya. Jantungnya kadang-kadang terpuntir sehingga ada di hemisfera kiri, sehingga gambarnya tidak seindah seperti yang kita bayangkan di buku anatomi. Kadang-kadang dia menekan paru, kadang-kadang dia menekan pembuluh darah yang ke atas, sehingga pasiennya mengalami insufisiensi flow ke karotis, sehingga pasiennya stroke.
Dan karena udah kronis, seringkali pada saat intraoperatif, kita lihat pasien dengan aneurisma aorta mengalami perlengketan yang hebat. Dalam membuka perikardium untuk mengekspos aortic root aja kadang-kadang kita susah. Hal itu berbeda dengan dissection. Dissection gambarnya lebih kurang seperti ini, ada robekan di tunika intima sehingga ada aliran ke vas lumen dan aliran true lumen. Problemnya adalah satu, jaringannya yang fragile, rapuh, sehingga sangat sulit sekali dijahit. Kedua, adanya true dan vas lumen yang pada gambar ini tampaknya dapat dibedakan dengan sangat jelas, tapi pada saat intraoperatif kita sulit seringkali. Yang mana ini true lumen, yang mana ini vas lumen, dan kita tahu akibatnya bila kita salah menyambung semua aliran ke vas lumen, tentu akibatnya akan sangat fatal. Demikian. Sehingga problem pada pasien ini berbeda dengan pasien dengan aneurism. Ini kita lihat klasifikasi BQ type 1, di mana ascending dan descending terlibat, DBQ type 2, di mana ascending aja yang terlibat, atau DBQ type 3, di mana hanya descending aja yang terlibat. Ini kita lihat gambaran CT scan. Kita bisa belajar bersama-sama di sini. Permulaan kita selalu cari adanya arcus aorta. Ini, seperti ini, arcus aorta. Kalau kita ke atas sedikit, akan ada 3 cabang, innominate, clavia, dan innominate, carotid, dan subclavia kiri. Pada pasien ini kebetulan patologinya ada di aorta ascendens, sehingga kita lihat bahwa arcus aorta terdorong ke sini, ke sisi kiri. Kita lihat terus, nah ini aorta ascendens lebih besar, sangat jauh lebih besar dibanding aorta descendens. Ini aneurysm proses. Kita coba bandingkan dengan ini. Kita coba cari arcus, ke atas sedikit, ke bawah dikit. Nah, di sini kita lihat ascending memang lebih besar. Aneurysm, oke, dia aneurysm. Tapi di sini kita lihat adanya flap di dalam. Ini dissection. Ini berbeda. Kebetulan karena besar, kita menyebutnya dengan dissected aneurysm. Dan hal lain yang perlu dikatakan di sini, yang perlu kita perhatikan di antara dua hal ini adalah adanya efusi perikardium. Kenapa bisa terjadi efusi perikardium? Ini. Kita lihat gambar ini, bahwa kira-kira mungkin sekitar 5-6 cm dari 3-4 cm dari aorta ascendens terletak intraperikardial. Dan bila mengalami ruptur pada pasien aneurysm ataupun pada pasien dissection, dia akan mengisi rongga perikardium seperti ini. Dissection ini vas lumen bisa ke distal, bisa ke proksimal. Kalau ke proksimal, salah satu contohnya adalah seperti ini. Dia akan menyebabkan kolaps atau prolaps dari katup aorta. Sehingga katup aorta seolah-olah seperti tetap terbuka pada saat diastolik. Akibatnya terjadi akut aortic insufficiency. Hal ini yang terjadi di 99% kasus aortic dissection di negara kita. Karena hal yang berbeda terjadi di negara lain, di negara Jepang atau Korea, bahkan negara Barat, cuma mungkin 20-30% yang mengalami aortic insufficiency. Mungkin karena diagnostik mereka lebih dini. Mungkin. Pasien kita pada umumnya seperti ini, aortic insufficiency. Sehingga kita mau nggak mau harus melakukan sesuatu dengan katup aorta ini. Hal lain yang terjadi adalah ini. Ini adalah koroner kanan, belakang ini koroner kiri. Koroner kanan tertutup. Mungkin ilustrasinya seperti ini. Jadi ini yang true lumen yang ini, vas lumen seperti ini, karena tekanan di vas lumen lebih tinggi, sehingga dia menutup cabang. Ini yang menyebabkan sebagian pasien datang bukan dengan keluhan sesak, bukan dengan keluhan nyeri yang spesifik, tapi keluhannya nyerinya justru ke arah coronary artery disease dengan right coronary occlusion. Pada kondisi ini. Pada kondisi ini, pasien datang jelas dengan tamponade karena terjadi akumulasi darah di rongga perikardium. Apa yang dulu kita lakukan? Kalau patologinya ada di arkus, kita ganti semua arkusnya. Atau ini. Kalau patologinya ada di proksimal, kita ganti katupnya, atau kita preserve katupnya dengan reimplantasi dari koroner, kita ganti ascending. Kalau terjadi flap, kita satukan, kita reinforce untuk mencegah perdarahan, kita preserve. Apa yang sekarang kita lakukan? Sama. Dibanding 10-15 tahun yang lalu, apa yang kita lakukan sama. Tapi dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan skill dari tim, angka mortalitas dan morbiditas serta komplikasi dari tindakan ini bisa ditekan sangat rendah, bahkan lebih rendah dari registri negara kita. Isunya apa? Timing. Kapan sih suatu pasien dengan diseksi aorta Stanford kita operasi? Kapan? Jawabannya kapan? Karena kalau telat,
mortalitas dan morbiditasnya akan sangat signifikan. Kita lihat 2 CT scan ini. Ini tadi CT scan dari yang itu sebelumnya. Kita lihat di sini ada dissect, kita dilihat ada dissect, diameter besar. Pada pasien ini, vas lumen sangat jelas. Bagian ini yang warna agak hitam, agak abu-abu, ini vas lumen. Artinya sudah mengalami trombosis dari vas lumen. Artinya ini diseksinya udah kronis. Beda dengan yang ini, kita tidak menemukan adanya trombosis di vas lumen. Bahkan pada pasien ini ada efusi perikard, sudah ruptur pasiennya. Pasien yang di kanan ini, biasanya kita operasi secepat mungkin, begitu pasien siap. Darah, daftar, puasa, konsul, SEO, cukur siap, langsung kita operasi. Tanpa memandang optimal atau enggak persiapannya. Beda dengan pasien ini. Pasien ini juga kita operasi secepat mungkin. Darah, daftar, puasa, konsul, konsul, SEO, cukur. Itu siap. Begitu optimal, darah cukup sesuai yang kita minta, cukur cukup, evakuasi cukup, anestesi udah lihat, kardiolog udah deal, udah konferensi, baru kita operasi. Jadi beda settingannya. Kalau yang ini settingannya sangat cepat, bahkan kadang-kadang di bawah 24 jam kita operasi. Kalau pasien yang ini kita masih ada waktu, walaupun sebisa mungkin kita operasi dalam waktu kurang dari 24 jam. Tadi isu mengenai timing. Sekarang mengenai proksimalnya. Ini adalah operasi yang sangat populer saat ini karena di Indonesia, negara kita, 99% pasien dengan diseksi aorta mengalami aortic insufficiency. Bila aortic insufficiency-nya severe, kita tahu bahwa aortic insufficiency ada 3 grade. Ada mild, moderate, severe. Mild, moderate, tanpa kerusakan di leaflet dari katupnya, kita bisa preserve. Seperti ini. Kita pertahankan, kita ganti aortic root, aortic ascendant, dan implantasi koroner. Tapi, ya seperti ini lebih kurang ilustrasinya. Tapi kalau misalnya lebih dari moderate, aortic insufficiency dia severe, atau dengan problem di leaflet, mau nggak mau kita lakukan operasi bental. Aortic valve-nya diganti beserta root dan ascending-nya. Ada jurnal bulan Maret mengenai endobental, seperti ini. Tentunya ini bukan operasi, ini intervention. Dr. Suko mungkin lebih kompeten dalam mengerjakan ini. Cuma yang saya perhatikan, ternyata jurnal ini saya juga pernah, ilustrasi seperti ini saya pernah lihat kira-kira 10 tahun yang lalu waktu saya lagi fellow. Dan jurnal itu kira-kira ada 5-10 tahun sebelumnya. Tapi sampai saat ini belum pernah ada orang yang berani melakukan ini, ataupun mungkin evidensinya belum bagus atau gimana. Jadi saya bisa bicara kalau misalnya 10 tahun yang lalu, sampai sekarang belum ada, ya mungkin sampai 10 tahun ke depan mungkin belum ada ini operasinya. Saya akan percepat. Ini kelihatan di sini isolated root aneurysm. Cuma rootnya aja. Jadi saya melakukan ascending replacement tanpa circulatory arrest, tanpa melepas cross clamp. Ilustrasinya seperti ini. Ascending diganti, root diganti, katup diganti dengan terus, operasi ini dijalankan kira-kira mungkin 3 jam sampai ke ICU. Kita lihat bagian dalamnya biasanya tipis. Seperti ini. Kita lihat. Ini katup aorta. Tadinya kita mau preserve. Karena menurut esophageal echo katanya dia moderate severe, tapi ternyata terjadi retracted dan asymmetric. Jadi katup aortanya cuma yang NCC yang normal, yang non-coronary cups. Yang lainnya, yang left coronary cup sama yang right coronary cup, dua-duanya retracted. Dan terjadi perubahan distorsi dari distorsi dari aortic root, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan preservasi. Ini saat penggantian katupnya dengan menggunakan composite graft. Katupnya menempel langsung di grafnya ini. Lakukan seperti mengganti katup biasa. Bedanya adalah setelah kita implantasi katupnya, kita harus mereimplantasi dari koronernya. Koroner yang kiri harus kita tempel ke aortic root. Ini adalah bagian distalnya. Lakukan tanpa melepas cross clamp. Tadi proksimal, diapain proksimal? Sekarang distalnya. Kira-kira sampai 10 tahun yang lalu masih ada yang mengerjakan ini, ataupun ini. Di mana aorta yang mengalami patologi cukup di wrap aja begitu. Katanya yang penting safe lah, nggak akan ruptur. Tapi ternyata problemnya ini nggak bisa, karena morbiditas dan mortalitas sama seperti pasiennya belum diapa-apain. Gitu. Dalam 1 tahun, problem.
Dan bahkan ada yang melakukan direct CT post-op, leakage tetap terjadi, aneurisma malah terjadi di sini, malah kita reintervensi ulang, kita harus masukkan operasi lagi dengan risiko yang 2 kali lipat. Demikian juga dengan prosedur ini, apabila ada problem selain dari yang saya katakan tadi, selain dari trauma yang lokal ataupun local acute aneurysm, kita tidak anjurkan untuk melakukan ini, ascending replacement dengan cross clamp. Kita sarankan untuk mengganti sampai arkusnya. Kenapa ya? Kenapa itu dilakukan? Kita sarankan untuk seperti ini. Kalau patologinya di arkus, idealnya seperti ini. Tapi untuk dissection, karena operasi jenis ini memerlukan tim yang solid, memerlukan teknologi dan dukungan finansial yang oke, tampaknya prosedur semacam ini masih bisa dimaafkan apabila tidak ada patologi yang asalnya di arkus. Tapi kalau misalnya ada patologi di arkus, robekan di sini, mau nggak mau kita harus ke total arch replacement. Ini salah satu contoh pasien yang dilakukan ascending replacement aja tanpa hemi-arch, yang ini tadi, yang di kanan atas ini. Akibatnya apa? Pasien tetap mengalami chest pain. Akhirnya sebelum pulang, pasien kita CT scan, ternyata masih ada dissect di daerah proksimal dari arkus yang by definition Stanford A dissection. Artinya apa? Pasien masih tetap harus dioperasi. Pasien harus tetap di-manage sebagai pasien surgical, pasien Stanford A dissection ini. Artinya operasi pertama bisa dikatakan nggak ada gunanya. Jadi sebagian ilustrasi mengenai total arch replacement, mungkin terlalu bedah, ini operasinya. Tadi ada instruksi dari Dr. Dafsa untuk dicepetin aja katanya. Nah, ini kita pergunakan ini kita lihat. Ini adalah aorta ascendent, ini aorta descendent. Kita lihat karena patologinya ada di proksimal, biasanya arkus terpuntir ke belakang, sehingga arkus aorta adanya di punggung, ada di belakang. Dengan exposure yang adekuat, kita harus bisa melakukan anastomosis itu. Kemudian kita menyambung tiga cabang dari arkus. Biasanya saya nyambung dari distal, tapi ini kebetulan karena yang gampang, yang susah ada yang di proksimal, saya sambung dari proksimal dulu. Saya sambung dari innominate arteri, karotis, dan kemudian subclavian. Kita menggunakan, ini sesuai standar, for branch graft ini ada 4 sebenarnya, 1, 2, 3, ada satu lagi 4 di bawah sini. Ini fungsinya, yang ini nih, fungsinya kita untuk menyambung ke heart lung machine. Dulu, challenge kita adalah di memanage pasien dengan aortic rupture. Dulu. Kemudian, multiple malperfusion. Malperfusion itu ischemic karena penutupan dari flap, karena dissection tadi. Ataupun dengan adanya multiple prosedur di aortic arch. Pada saat aortic arch kita lakukan, pasien harus di-arrest. Jadi harus dalam suhu, sekarang kita lakukan dalam suhu 25-26 derajat Celcius, tanpa flow sama sekali, dan itu sudah jelas akan memberikan dampak mobilitas. Kemudian organ protection. Nah, selama circulatory arrest itu, bagaimana kita memberi proteksi ke organ, ke jantung, ke otak, dan ke ginjal. Itu isu dari zaman dulu. Sekarang alhamdulillah semua ini udah bisa kita atasin. Udah merupakan bukan isu yang paling utama. Isu yang paling utama adalah sekarang ini, saat ini. Aortic arch management. Mau diapain arkus aortanya? Karena kalau kita salah manage, nanti pasiennya sama aja seperti nggak dioperasi, seperti contoh tadi. Tapi kalau kita over manage, pasiennya bisa meninggal atau bahkan misalnya stroke atau gagal ginjal. Kemudian aortic valve preservation. Ini problem saat ini, tapi tampaknya di negara kita belum cukup. Karena pasiennya pada umumnya masih memerlukan valve replacement, bukan di-preserve. Karena patologi yang tadi saya bilang, ada aortic insufficiency yang severe, ataupun aortic dissection, ataupun yang sangat besar. Sehingga kalau kita preserve, mid-term, bahkan short-term-nya pun nggak bagus. Tampaknya ke depan, bakal ada 3 masalah utama lagi yang akan muncul di aortic surgery ini. 1, redo operation. Pasien yang 10 tahun lalu kita operasi, sekarang harus datang ke operasi karena misalnya katupnya udah jam, udah expired. Atau karena ada patologi lain. Kemudian redo for complication, misalnya komplikasi. Misalnya pasien yang dilakukan di luar negeri, yang dilakukan ini, itu ada komplikasi, kita harus atasin. Dan redo operation itu meningkatkan mortalitas 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dibanding operasi yang pertama. Dan yang tampaknya sangat visible, problem yang sekarang kita lihat adalah hybrid prosedur. Nah, kita lihat dari sini. Kita lihat patologi pasien ini adalah aneurism di aorta descendent. yang menurut buku aorta descendent harusnya bisa di-manage secara endovaskuler tanpa open surgery. Dilakukan endo, apakah bisa pasien ini? Bisa,
problemnya adalah kita lihat, itu kan kita selalu lihat 3, proximal landing zone, distal landing zone, sama ngeliat dari shaft-nya. Saat proximal landing zone, dia pasien ini nggak punya tempat yang cukup untuk landing zone. Saat stent taruh di sini, proximal stent di sini, dia akan mengganggu flow ke innominate, karotis pasti tertutup, subclavia kiri pasti tertutup. Ini problemnya. Apakah surgical bisa? Ya, surgical bisa dengan berbagai macam konsekuensi. Kita lihat pasien ini umur 87 tahun, pasien ini mungkin pernah stroke, ada COPD, mungkin koroner juga bermasalah, aortanya mungkin survive, tapi jantungnya kita nggak tahu. Kita bukan cuma ngobatin aortanya aja, siapa pasien. Jadi tampaknya ini akan berlanjut ke topik saya yang selanjutnya mengenai hybrid operation. Ini, ada 3 tipe hybrid operation. Untuk pasien tadi yang paling cocok adalah operasi tipe pertama. Kita melakukan bypass dari ascending sampai ke subclavia, sampai ke karotis, sampai ke innominate, kemudian dipasang stent yang menutupi di zona 0, zona 0 yang menutupi sebagian ascending, arcus, dan descending. Dengan seperti ini, meskipun idealnya adalah seperti ini sebenarnya, di mana arcusnya kita ganti secara total, ascending, tapi untuk pasien dengan comorbid seperti tadi, ini adalah yang paling safe, yang paling terbaik untuk pasien ini. Kadang-kadang, ada yang perlu diperhatikan, jangan sekali-kali kita melakukan ini dengan pasien dengan diseksi aorta. Untuk diseksi aorta, opsinya cuma ini. Untuk aneurism, oke ini. Kalau di ascendingnya ada patologi juga gimana? Ya kita lakukan ini. Ascendingnya kita ganti. Ascending kita ganti, itu jauh lebih safe daripada kita mengganti ascending sampai hemiat, apalagi total arch. Tentunya dengan pasien dengan comorbid. Kita bypass langsung ketiga ini, baru kemudian lanjutkan dengan intervensi. Idealnya dilakukan segera setelah operasi. Begitu landing zone tersedia, lakukan segera setelah operasi. Tapi sayangnya saat ini hampir tidak ada institusi yang dapat melakukan itu. Mungkin nanti heartologi yang pertama bisa melakukan itu. Kita melakukan bypass, kemudian kita melakukan stent. Kalau jadi pasiennya tidak usah, dengan adanya hybrid OR yang kita punya, pasien itu nggak usah susah-susah kita capek bawa ke cath lab untuk melakukan ini. Atau bahkan untuk beberapa pasien yang cath lab-nya mungkin nggak tersedia dengan baik, harus istirahat dulu. 3 hari, 4 hari, baru kemudian kita pakai cath lab untuk pasang stent. Dengan prosedur ini kita bisa melakukan satu step. Operasi, langsung pasang stent, selesai. Biasanya dalam 1 minggu kurang, pasien bisa pulang. Ini contoh kasusnya. Kita sebutnya the branching, dengan dari aorta ascendent, cabang ke innominate, yang satu ini ke subclavia dan ke karotis. Gambarnya berkurang seperti ini. Tapi kadang-kadang ada pasien yang patologinya cukup di subclavia aja. Kita masih bisa mempreservasi karotis. Sayang kalau kita harus membypass semua seperti ini. Artinya pasiennya harus sternotomi. Kita tidak perlu sternotomi, kita bisa lakukan ini aja. Kita ada branching subclavia, kita anastomosiskan ke karotis. Atau kalau jaraknya cukup jauh, kita menggunakan Vascutek, protesis graft. Ini contoh-contohnya, skematiknya. Bisa yang dari karotis ke subclavia, kalau perlu dari karotis, dari karotis ke subclavia, atau dari innominate ke karotis, kemudian ke subclavia, sehingga total branching tiga-tiganya. Ini lebih kurang operasinya, kita lihat di sini, sisinya cuma 3-4 cm biasanya untuk satu sisi. Kita lihat yang mengarah ke atas ini adalah arteri karotis, di bawahnya ke lateral sedikit ada arteri yang arahnya lebih ke lateral, adalah arteri dari subclavia kiri. Nyarinya biasanya lebih susah, sedikit pakai emosi. Nah, ini subclavia. Saya terus terang saya lebih suka menyambungkan dari subclavia karotis natif to natif. Jadi tanpa protesis, tapi untuk kepentingan pendidikan pada kasus ini saya beri contoh untuk dengan menggunakan protesis. Biasanya kita sambung dulu yang distal yang susah. Selain technical susah juga untuk menjamin adanya pressure ke kepala dan ke arteri lain yang optimal. Setelah subclavia baru kemudian ke karotis. Sehingga menambah landing zone sekitar 2-3 cm cukup untuk dudukan stent. Biasanya setelah selesai, tampilan akhirnya adalah seperti ini. Nyaris nggak kelihatan. Coba bisa dilihat lewat angiografi.
Sebagai tambahan untuk hybrid prosedur, untuk pasien dengan anatomi seperti ini, kita lihat ini aneurisma abdomen, yang ini luminografi. Jadi sebenarnya mungkin diameter aortanya sebesar ini, di luar ini. Cuma udah tertumpuk trombus, sehingga yang tampak lumennya efektif adalah seperti ini, dengan proximal landing zone yang mungkin proximal landing zone ada di atas, mungkin malah nih. Kalau kita letakkan stent di sini, hasilnya ini akan teroklusi semua, dan kita tahu bahwa oklusi dari arteri mesenterik superior atau celiac mortalitasnya 100%, nggak reasonable. Ini yang kita lakukan. Cuma sayangnya makin lama semakin kurang center melakukan ini. Kita lakukan bypass ke renalis. Ini saya kebetulan approach-nya dari pinggir, bukan dari tengah laparotomi, jadi gambarannya seperti ini. Renalis mesenterik, yang ini ke renalis juga ke mesenterik sama. Ini yang komplit. Renalis, mesenterik, celiac, renalis kanan kiri. Jadi dengan hybrid prosedur kita dapat berbagai macam keuntungan. Kita satu, dicontohkan gambar dari Dr. Suko mengenai kita bisa mencegah torakotomi. Kita juga mencegah single lung ventilation. Kita bisa memperpendek aortic cross clamping dengan meminimize organ ischemia. Jadi mungkin kita bisa sama-sama belajar mengenai bahwa individual treatment untuk aortic-cases itu akan membantu outcome-nya, hasil lebih baik. Indikasi, kontraindikasi, teknik, dan timing yang tadi dikatakan, udah kita diskusikan sama-sama. Dan untuk kasus yang complicated, yang secara anatomi dia susah untuk menggunakan stent, yang secara comorbid dia sangat high risk untuk melakukan open surgery, tampaknya hybrid prosedur adalah jalan tengah yang paling masuk akal reasonable. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sejawat. Sebenarnya kalau stent di dalam aorta, apa sih yang terjadi? Tampaknya seperti apa sih? Gitu. Ini kebetulan ada beberapa case yang dikirim dari luar. Kita lihat dari sini, langsung to the point aja. Kita lihat adanya, stent di descending aorta dengan diseksi di ascending. Problemnya ini kemungkinan karena dia ini diseksi aorta-nya itu limited banget di proximal arcus atau di distal aorta ascendent. Kemungkinan terjadi retrograde dissection dari Stamford B ke proximal. Jadi waktu dipasang stent terjadi diseksi ke depan. Sekarang kalau sudah seperti ini, by definition dia adalah Stamford A aortic dissection. Jadi treatmentnya ya mau nggak mau surgery. Nah, apa yang dilakukan di kamar operasi? Langsung aja, ini kita approach melalui sternotomi, kita bisa mencapai arcus sternotomi. Kanulasi dengan heart lung mesin dilakukan di aorta ascendent. Tentunya teman-teman sejawat bakal bertanya kenapa di sini, karena diseksinya retrograde, bukan antegrade, jawabannya itu. Nah, ini yang terjadi, kita lihat aja langsung, apa sih yang terjadi pada stent di aorta descendant ini, tampaknya. Ini yang terjadi, ini aorta descendant. Dia akan lengket, sehingga pencabutan ini sangat, removal stent ini, sangat high risk, sangat berisiko untuk terjadinya ruptur di aorta descendant. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa mesti diambil? Kenapa nggak dibiarin gitu aja? Karena ternyata stent itu dia tidak didesain untuk dijahit. Jadi waktu ada stent dan kita mau operasi, kalau kita berusaha nyambung stent ini dengan protesis graft, guru saya ngomongnya bleeding like hell, dia akan darahnya nggak akan keurus dengan baik. Jadi yang paling ideal adalah kita cabut, kita explant stent-nya, kita ganti semuanya dengan protesis. Demikian mungkin ya demikian saya. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Diki. Kelihatannya anatomi ini sangat mendikte pendekatan dan cara-cara mengatasi. Sepertinya sangat individual ya. Jadi kita mungkin dari tadi sudah terima kasih pada peserta yang telah memberikan pertanyaan, dan saya lihat sini sudah sebagian dijawab oleh Dr. Suko secara tertulis. Iya, banyak. Ya mungkin saya mau ada beberapa pertanyaan yang saya rasa saya anggap mungkin penting dan perlu diulang secara live ya, terutama pertanyaannya mengenai differential diagnosis.
Jadi kira-kira tadi masing-masing presentasi di slide Dr. Suko udah menyampaikan kira-kira clue-nya apa. Tapi mungkin Dr. Suko bisa menyampaikan lagi kira-kira clue-nya apa dalam membedakan satu akut limb iskemia ternyata diseksi. Kemudian pasien yang datangnya dengan akut coronary syndrome, baik non-STEMI atau STEMI, itu kapan kita curiga dengan diseksi aorta. Halo? Halo? Dr. Daf lost connection ya? Ya mungkin. Nah. Lanjut aja kali Dr. Suko. Ya. Terutama ini juga penting untuk tadi ada pertanyaan mengenai apa pada fasilitas yang tidak mempunyai kemampuan CT. Baik, terima kasih Dr. Daf. Jadi differential diagnosisnya cukup banyak ya tadi, tergantung dari di mana posisi dissection-nya. Jadi bisa akut coronary syndrome, ini salah satu yang paling sering ya teman-teman, karena nyeri dada keluhannya sama dan faktor risikonya juga hampir sama. Hipertensi, smokers, dan lain-lain hampir sama. Jadi yang paling sering kita harus waspadai adalah akut coronary syndrome. Dan bisa dua-duanya tadi, seperti saya sampaikan, dia bisa koeksis, jadi akut coronary syndrome dan diseksi aorta. Jadi tipsnya apa? Tipsnya yang pertama, selalu memikirkan differential diagnosis. Terutama di center di mana akut coronary syndrome-nya banyak. Justru dengan semakin banyaknya akut coronary syndrome, kita semakin terlena, oh ini pasti ACS. Padahal ada differential diagnosis yang cukup penting. Kapan kita berpikir differential diagnosis? Satu, sebetulnya ada yang disebut tadi high risk clinical features. Yang kedua, risk factors. Yang ketiga ada skor sebetulnya. Nanti teman-teman mungkin bisa nyari yang disebut IRAD score. International Registry of Aortic Dissection, itu ada skornya. Dan ketika kita bisa digabungkan dengan, tadi ada pertanyaan juga, kita gabungkan dengan D-dimer, itu sensitivitasnya sangat tinggi sekali untuk mempredik bahwa pasien ini ada diseksi aorta. Tips yang kedua, lakukan pemeriksaan fisik yang benar. Beberapa pemeriksaan fisik yang sederhana bisa membantu kita, oh ini diseksi aorta. Yang pertama tadi, murmur. Kalau ada early diastolic murmur, tadi dibilang Dr. Diki, karena kita diagnosisnya biasanya cukup terlambat, hampir semuanya diseksi aorta yang type A disertai dengan regurgitasi aorta. Jadi hampir pasti kita bisa mendengar adanya early diastolic murmur. Kemudian melakukan perabaan pulsasi. Pulsasi kanan, pulsasi kiri, lengan kanan, lengan kiri, lengan atas, ekstremitas kanan bawah dan kanan atas. Kalau ada yang hilang, apalagi ada klinis limb iskemia, padahal sebelumnya ada nyeri dada atau nyeri punggung, maka itu merupakan salah satu clue terjadinya diseksi aorta. Nah, pemeriksaan fisik, kemudian hal-hal yang rutin seperti fototoraks, saya rasa di hampir semua emergency room, kalau keluhannya nyeri dada atau sesak, fototoraks adalah hal yang hampir 100% dilakukan. Dan kita bisa melihat misalnya ada pelebaran mediastinum, yang menandakan aorta yang melebar, pelebaran kontur jantung yang bisa menggambarkan terjadinya tamponade, atau kalsifikasi yang melebar sebagai salah satu clue untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga, saya mungkin untuk teman-teman kardio dan teman-teman dokter umum, kita sangat mudah melakukan ekokardiografi. Ekokardiografi, kalau dia diseksinya di ascending, mudah sekali kelihatan flap-nya, teman-teman. Jadi hampir selalu kelihatan kalau kita nempel transducer di toraks dengan posisi parasternal long axis, hampir selalu kelihatan adanya flap di ascending aorta. Kalau dia adanya di arcus atau descending, memang tidak kelihatan, hampir selalu tidak kelihatan dengan transtorakal, tapi bisa kelihatan dengan transesofageal. Tetapi teman-teman, hampir kita ingat bahwa diseksi sering sekali sampai ke abdominal, di mana juga kita bisa lakukan USG di situ. Ya, kalau di USG kita melihat ada true lumen dan false lumen, kita harus ingat kemungkinan besar di atas ada diseksi aorta. Saya kira clue-nya itu, Dr. Daf. Oke, baik. Jadi untuk melanjut tadi ada yang bertanya mengenai dia minta diulang tuh pemeriksaan ekonya. Tapi selama Dr. Suko mempersiapkan film ekonya yang ada di presentasi, mungkin saya ada pertanyaan buat Dr. Diki terkait
tadi juga ada pertanyaan dan juga dijawab mengenai perbedaan antara pemeriksaan pencitraan, angiografi, kemudian echo, kemudian CT scan dan ronsen toraks. Tadi sudah dijawab dengan Suko. Mungkin ini tentunya tadi melihat bahwa diagnostik itu sangat mempengaruhi teknik. Dari sisi bedah sendiri, perbedaan pemeriksaan tersebut untuk dokter bedah itu apa kira-kira? Oke, terima kasih Dr. Duff. Jadi ada berbagai macam modalitas memang untuk mendiagnosis aortic dissection. Taruhlah kita batasi misalnya dengan standar 4A aortic dissection. Bisa dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan imaging non-invasif dengan echo, atau semi-invasif CT atau dengan invasif sekalian. Golden kita saat ini adalah dengan CT scan. Mengapa dengan CT scan? Karena dengan CT scan kita bisa melakukan planning surgery yang hampir definite. Misalnya kita jelas dari CT scan bahwa terlihat ada kompresi di right coronary, berarti kita nanti harus siapin untuk bypass. Ada occluded dari arteri cabang arkus, berarti kita harus melakukan preservasi ke arah situ juga. Atau bahkan kita bisa tahu sejauh mana. Misalnya kemungkinan nanti post-op bakal ada occluded ke arteri mesenteric superior. Itu yang harus kita atasi nanti di ICU. Yang tadi saya lupa katakan, untung Dr. Dafsah nanyakan, bahwa ada perbedaan teknik yang sangat prinsip antara acute dissection dengan chronic dissection. Pada acute dissection, kita mengembalikan seluruh flow aliran darah ke true lumen. Itu pasti. Karena begitu kita sebagian aja masuk ke vas lumen, artinya pasien masih dissect, atau bahkan bisa menyebabkan morbiditas lain. Tapi pada chronic dissection, kadang-kadang distal organ seperti ginjal, usus, pankreas, lambung, bahkan tungkai, dia terperfusi oleh vas lumen. Sedemikian pressurized-nya, sedemikian banyak robeknya, entry, sehingga distal organ dapat 50% kira-kira dapat terperfusi oleh vas lumen. Akibatnya apa? Saat intraoperatif, tugas saya sebagai ahli bedah bukan mengembalikan semua aliran ke dalam true lumen, tapi kita harus memotong flap dan kita memberikan aliran yang sama ke true lumen dengan vas lumen. Dengan demikian, kita mengurangi angka ruptur dengan mengganti aorta, tapi juga mempreservasi end organ. Tentunya nanti kita akan follow up dalam 3 bulan, 6 bulan, apabila terjadi dilatasi atau terjadi diseksi baru, kita bisa manage individual tergantung patologi yang terjadi. Demikian Dr. Dafsah mungkin. Terima kasih. Jadi golden standardnya CT scan ya, Dr. Diki ya, untuk menentukan teknik. Iya. Ya, saya kira boleh nambahin juga ya. Iya, silakan Dokter. CT scan diagnostik yang standar. Tadi ada pertanyaan juga. Bukan hanya untuk diagnostik, tapi juga untuk planning. Planningnya surgery tentu saja, tapi juga endo. Endo juga golden standarnya adalah CT scan. Buat apa saja? 1, menilai diameter yang kita gunakan. Berapa kita mau pakai stand berapa. 2, landing zone-nya cukup apa tidak. Kalau tidak cukup, perasat apa yang harus kita lakukan? Mungkin belum disinggung di sini, kita bisa lakukan chimney, fenestrasi, atau hybrid, juga dilihat dari CT scan. Yang ketiga, akses. Kita akan akses dari femoral artery. Femoral artery-nya cukup besar atau tidak? Calcified atau tidak? Nah, kemudian tadi ada pertanyaan juga, gimana caranya mengetahui kalau kateter kita itu berada di true lumen atau false lumen? Kadang-kadang mudah, kadang-kadang nggak mudah. Kalau kita berada di false lumen, kemudian kita mentok, kita tahu kita ada di false lumen. Tetapi kalau kita jalan terus bisa sampai ke ascending aorta, kita bisa melalui jalan yang true, false, true lagi. Ya, jadi true, false, true. Jadi ketika kita pasang stand-nya dari true ke false, itu bencana ya. Nah, jadi kita selalu relate pada saat intervensi itu dengan CT scan. Jadi di mana posisi true lumen, di mana posisi false lumen, kita sesuaikan dengan pada saat wire kita berjalan. Gitu. Jadi kita benar-benar membutuhkan CT scan untuk bukan hanya untuk diagnostik, tapi juga untuk planning. Ya, jadi pemeriksaan CT scan itu tidak hanya diagnostik, tapi juga planning, karena kita juga lihat tadi udah beberapa contoh, ternyata variasinya cukup banyak dan perlu pendekatan yang individualistik untuk masing-masing kelainan. Ini
sepertinya ada banyak pertanyaan di Q&A. Ada beberapa yang mungkin Dr. Diki bisa langsung jawab mengingat kita waktunya kita udah lewat waktu sebenarnya ya. Mungkin kita bisa perpanjang sehingga 11.30 ya. Cuman mungkin ada pertanyaan yang menarik ini mengenai satu D-dimer yang belum sebenarnya perannya apa sih D-dimer dalam tata laksana pasien dengan diseksi aorta atau dalam hal diagnostik. Nah, mungkin siapa yang mau jawab silakan. Ya, mungkin saya nanti ditambahin Dr. Diki ya. D-dimer itu tool yang sangat bermanfaat untuk membedakan, untuk menginklusi atau mengeksklusi diseksi aorta. Kalau dia rendah, most possibly dia bukan diseksi aorta. Tapi kalau dia tinggi, apalagi digabung dengan skor tadi, IRAD score, itu mempunyai sensitivitas yang cukup tinggi. Beberapa laporan memperlihatkan bahwa kalau kita lakukan dia pada 6 jam pertama dari munculnya keluhan, itu cukup diferensiatif dengan emboli paru dan akut coronary syndrome. Karena dia meningkatnya cepat sekali, tapi kemudian setelah 6 jam levelnya sama dengan akut coronary syndrome dan emboli paru. Jadi mungkin D-dimer tidak berdiri sendiri, tapi digabung dengan timing, digabung dengan IRAD score, dengan clinical feature, dia akan menghasilkan satu tool diagnostik yang sangat bermanfaat. Ada tambahan dari Dr. Diki? Ya, udah lengkap mungkin yang diberikan nomor Dr. Suko. Kalau mungkin untuk yang pertanyaan berikutnya ini, bila diseksinya melibatkan arteri renalis, ini apakah harus open atau bisa dengan endovaskular ya? Itu pertanyaan dari Dr. Yan Efrata Sembiring. Wah. Nah, mungkin ada yang bisa antara Dr. Diki nih, pertanyaannya antara Dr. Diki sama Dr. Suko nih, yang satu endo, yang satu surgical. Ya, saya dulu ya. Jadi gini, tergantung dia tipe B apa tipe A. Kalau tipe A tentu surgical ya, tapi kalau tipe B endo. Kalau dia datangnya dengan ini ada penelitian pasien diseksi aorta dengan malperfusion syndrome. Kalau dia tipe A, tentu definitifnya adalah corrective surgery. Ya, kita minta Dr. Diki lakukan corrective surgery. Tetapi belakangan ada bukan beberapa sih, memang senternya terbatas ya. Beberapa 1 atau 2 center yang melakukan penelitian. Mereka mengadres mortality atau outcome pada pasien yang langsung dilakukan corrective surgery versus pasien yang dilakukan perbaikan malperfusi dulu. Dengan apa? Entah dengan stenting, entah dengan TEVAR, paling banyak sih dengan stenting ya, dengan stenting atau fenestrasi. Nah, perbaikan ini akan menunjang hasil operasi karena pada saat operasi korektif itu menurunkan resiko terjadinya kematian ya dalam long term. Tapi kalau dia tipe B, biasanya kita dapat beberapa kasus, biasanya kita langsung TEVAR. Setelah TEVAR kita lihat apakah perfusinya membaik atau tidak. Pada contoh yang tadi dia datangnya kan dengan akut renal failure. Setelah kita TEVAR, kita ortografi, kita lihat flow-nya bagus renal arteri kanan kiri. Tapi pada kasus yang pertama itu terjadi akut limb ischemia bilateral, kita TEVAR, tapi aortoiliaknya tetap tidak mengembang. Sehingga akhirnya kita stent juga aortoiliaknya. Dr. Diki mungkin tambahan? Ya, terima kasih. Jadi outcome operasi jantung dan operasi aorta yang menggunakan alat mesin memang tergantung dengan kondisi organ sebelum operasi salah satu. Jadi kalau misalnya kita hasil operasi bisa sangat berbeda pada pasien yang kita operasi dengan kreatinin 1 ataupun operasi dengan kreatinin 2 misalnya atau 3 malah gitu. Belum tentu karena masalah anatomi karena dissection-nya. Tapi kalau ada masalah anatomi ya idealnya memang sesuai dengan jurnal yang kita bahas. Idealnya itu diatasin dulu apapun itu caranya. Kalau memang itu organik, maksudnya ginjal memang udah rusak dari sononya. Kalau perlu kita HD dulu, kita optimalkan dulu kondisi fungsi ginjal. Tapi kalau misalnya problemnya anatomi, ada dissection di situ, kita bisa minta bantuan Dr. Suko untuk menfenestrate biasanya, memberikan flow ke fenestrasi itu memberikan dibolongin flap-flapnya supaya ada aliran dari true of vas atau dari vas langsung masuk ke renalnya. Seperti itu.
Baik, terima kasih. Saya rasa kita sudah udah 11.30 ya. Rasa masih banyak pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, saya rasa kita tidak harus selesai di sini. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan bisa dijawab langsung oleh pembicara melalui Q&A saat saya melakukan penutupan ini ya. Jadi pertama-tama terima kasih kepada audiens dan juga kedua pembicara yang telah membuat acara ini cukup menarik dengan banyak pertanyaan ya. Jadi kalau saya boleh rangkum, jadi intinya dari keempat topik yang telah disampaikan, bahwa dari segi diagnostik kita tentunya penting selalu menentukan diferensial diagnosa. Jadi yang penting juga tadi disampaikan bahwa sebagian besar, hampir 90% itu pasien datang dengan hipertensi ya, tensi yang tinggi. Dan jangan lupa selalu pemeriksaan fisik, keempat ekstremitas, dan juga ditambah dengan temuan lain. Dan saya rasa dari anamnesa semuanya, hampir semuanya didahului dengan keluhan nyeri ya. Mungkin yang efusi pleura aja yang sesak. Kemudian setelah melakukan itu tentunya perlu pemeriksaan pencitraan yang bisa membantu diagnostik dan juga tata laksana. Karena dari CT scan ini tentu dokter bedah dan dokter intervensinya akan mendiskusikan pendekatan apa yang terbaik untuk pasien tersebut ya. Seperti tadi disampaikan Dr. Diki bahwa bukan hanya presentasi, tapi kelainan probekan ini ternyata begitu banyak macamnya dan variasinya, sehingga tentunya perlu pendekatan yang individualistik untuk setiap pasien. Dan juga disampaikan banyak yang bisa dilakukan oleh endovaskular ya, dan juga dengan surgery. Namun ada satu yang tidak sampai saat ini belum bisa dilakukan secara endovaskular bila melibatkan katup aortanya. Sehingga itu praktis perlukan surgery. Dan surgery, berdasarkan presentasinya tadi disampaikan telah banyak kemajuannya, sehingga kemampuan untuk preservasi organ dan juga multiple malperfusi itu bisa diatasi, sehingga morbiditas dan mortalitas dari operasinya juga dapat menurun sekarang. Dan mungkin future direction-nya adalah tentu tindakan hibrid dengan antara kombinasi antara endovaskular dan juga surgical. Dan saat akhir-akhir ini sudah sering mulai dikerjakan, kedua baik oleh bekerja sama antara Dr. Suko dan Dr. Diki. Baik, dengan demikian acara ini saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari semua attendee. Kita akan ketemu lagi di acara kita berikutnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Suara saya nggak kedengeran tadi ya? Ada sedikit putus di tengah-tengah, Dok. Tapi satu kali aja. Oh ya enggak, soalnya kok kelihatannya di sini mute. Sekarang saya barusan lihat. Oke.